Halo, kali ini saya mau sharing sekalian mau bikin makan malam. Kita belajar sedikit ya mengcopy resep dari restoran cepat saji makanan Jepang namanya Pepper Lunch. Mungkin nggak mirip tapi paling enggak mendekati rasanya. Jadi kalau giliran kita lagi males seperti sekarang lagi pandemi nggak bisa pergi makan di luar. Jadi kalau kita bisa kerjain sendiri di rumah kan nanti bisa buat bekal. Kalau lagi bosen-bosen mau ganti-ganti menu makanan kita bisa bikin sendiri. Nah kali ini saya mau bikin pepper lunch. Pepper lunch itu kan yang paling penting bagaimana caranya bikin sausnya. Mereka kan punya dua saus ya. Saus yang pertama itu yang garlic soy sauce, sama satu lagi yang madu atau honey soy sauce. Nah kita belajar dulu yang paling penting itu kan dari soy sauce-nya. Untuk steaknya kan macam-macam. Ada yang pakai ini potongan halus seperti daging sabu-sabu yang namanya pepper rice, atau dia juga ada yang bentuknya dari steak daging. Saya kali ini nggak punya yang steak daging karena stoknya cuma ada ini, dan salmon steak. Jadi steaknya juga macam-macam kan, ada yang rib eye atau apa segala macam, itu pilihannya tergantung selera. Nah selain daging dan ikan, juga mereka pakai sayurannya untuk pelengkap. Di sini saya punya toge, ini sesuai selera aja banyaknya, jadi nggak tergantung ukuran ya. Sama buncis, yang ini saya udah steam atau saya kukus sebentar, dan jagung juga yang udah dikukus sebentar dan kita pipil. Nah untuk sausnya ini yang terpenting dari makanan ini, jadi kita belajar bikin sausnya. Sausnya yang untuk garlic dulu ya, kita bikin yang garlic itu saya bikin dari soy sauce. Mereknya bisa apa aja. Ini soy sauce-nya kebetulan saya pakai merek Yamasa. Ini saya pakai 60 ml, perbandingannya sama dengan mirinnya yang 60 ml. Atau mirin itu atau arak masak juga sama perbandingannya 60 ml. Nanti kalau yang garlic kita pakai bawang putih, itu cukup 1 klub aja, cukup 1 siung aja. Nanti kita parut halus dengan 1 sendok makan saus tiram. Ya, sekarang kita mulai bikin untuk yang garlic. Ini ya, 60 ml soy sauce, 60 ml mirin atau arak masak, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 siung bawang putih. Ini kita parut halus aja. Kita tinggal campur rata. Kalau semua udah tercampur rata, tinggal kita masukin ke botol. Kalau yang punya botol, kalau enggak tinggal ditaruh di mangkok. Nanti pasti kelihatan. Kalau yang putih itu pasti agak-agak ngeres karena kita bikinnya benar-benar pure dari bawang putih yang baru diparut. Ya, ini saya masukin ke botol. Saus bawang putihnya udah selesai. Ini bisa kita simpan dulu. Kita bikin lagi saus yang kedua, honey sauce. Sama ya sebenarnya, cuma kita pakai nanti madu aja bedanya. Ini saya pakai 60 ml soy sauce, 60 mirin, 1 sendok makan madu, 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk rata. Terus kita masukin ke botol kedua, ini yang madu. Sausnya selesai. Nah untuk butternya bisa dibikin sendiri di rumah. Nanti tinggal butter yang suhu ruang, bisa ditambahin parutan bawang putih lagi, atau ada rosemary tinggal dicincangin rosemary, boleh kering boleh fresh, atau juga thyme bisa dicincangin, diadukin jadi satu, atau parsley bisa diaduk jadi satu sama bawang putih. Kita aduk terus kita gulung kayak gini pakai plastik, kita kencengin, simpen di kulkas. Nanti kalau udah dingin bisa dipotong-potong. Untuk steak apa aja nanti bisa dipakai. Kurang lebih 150 gram butter yang suhu ruang ya. Nanti tinggal campurin kurang lebih hertznya itu seberapa mau kita, banyaknya itu sekencang apa kita mau, jadi banyaknya kita bisa kira-kira. Kalau sausnya udah jadi, tadi ini kelihatan ya, ini yang soy sauce pakai madu karena dia nggak ada bawang putihnya. Nah yang ini pilihannya yang bawang putih
Tuh ya, banyak bawang putihnya. Nah sekarang kita maju ke servinnya. Yang nggak punya iron cast, ini kebetulan iron cast saya ini kayak gini bentuknya, bentuk sapi. Kalau biasa kan kalau di paper lunch itu dia bulat. Ya kita manfaatin yang ada aja. Jadi kalau nggak punya ini pun, nggak punya iron cast yang bentuk ini atau yang bulat, bisa kita pakai teflon. Jadi teflonnya kita panasin dulu. Nanti setelah panas, baru kita taruh nasinya. Terus kita atur dagingnya. Terus nanti kita taruh jagung. Kalau yang pepper rice itu kan atasnya jagung. Terus boleh dikasih butter. Biar nanti pas ngegorengnya jalannya lancar karena ada bantuan butternya. Nah kalau untuk yang steak, biasanya kan kita taruh steaknya mentah dulu ya, tapi harus iron cast-nya tuh panas banget, jadi nanti bisa steaknya tetap matang walaupun kita taruhnya mentah. Nah kalau yang pakai teflon itu dimatengin aja dulu dagingnya, baru nanti setelah matang kita bisa siremin sama soy sauce-nya. Jadi setelah steak matang di teflon, terus bisa taruh toge, jagung dan buncis, terus kita bisa siremin sausnya. Nah sekarang ini yang pakai iron cast, saya tunggu dia panas dulu. Ini iron cast-nya udah panas, kita bisa angkat. Kita sediain yang untuk pepper rice dulu ya. Ini udah saya cetak. Terus dagingnya sekelilingnya kita taruh. Kita taruh jagung di atasnya ya. Sama saya kasih irisan butter. Terus pilihannya, karena saya nggak suka manis, saya pakai sausnya yang garlic. Sebelum dihidangkan jangan lupa ya, namanya juga pepper lunch, jadi dia harus pakai pepper atau lada. Ini saya pakai lada hitam secukupnya atau sesuai selera. Kalau yang nggak suka pedesnya lada, di skip boleh. Nah ini yang pepper rice udah bisa dinikmatin. Sekarang kita beralih ke yang salmon ya. Salmonnya kita taruh bintang tamunya, superstarnya. Terus biasa kalau salmon di pepper lunch kan pakai toge ya. Ada buncis dan ada jagung. Karena anak saya juga nggak suka manis, kita semuanya pakai yang bawang putih ya. Jangan lupa pakai peppernya sama potongan butternya. Udah, yang salmon udah jadi dan bisa dinikmati. Sekarang kita bisa nikmati pilihannya, yang ini yang pepper rice dan yang ini yang salmon. Selamat mencoba di rumah ya.